Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bayu Bakaswara dengan NIM F1E119113 akan menjelaskan rencana atau rancangan strategi bisnis yang saya jalankan bersama keluarga saya, yaitu jenis usahanya adalah UMKM Bandrek Ariel. Nah, Bandrek Ariel ini dia kenapa bisa saya beri nama Bandrek Ariel? Bandrek Ariel adalah merupakan saudara ketiga saya. Nah, jadi Bandrek ini saya menggunakan nama saudara saya karena ini adalah merupakan bisnis keluarga. Jadi menggunakan nama adik saya. Nah, di sini juga ada sedikit ulasan yang mana di sini Bandrek itu merupakan minuman yang dapat menghangatkan tubuh dan mampu menambah stamina tubuh. Pada zaman dahulu, Bandrek memiliki nilai berharga karena kehangatan yang ada dalam Bandrek. Minuman Bandrek ini berasal dari tanah Sunda yang terdiri atas campuran rempah-rempah seperti cengkeh, pala, gula aren, serta jahe, kayu manis, dan lain-lain. Bandrek merupakan minuman tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Minuman bandrek ini biasanya disajikan saat cuaca dingin. Di Bandung, banyak pedagang yang menjual bandrek sebagai minuman penghangat tubuh. Bandrek memiliki bahan dasar rempah-rempah yang berguna memberikan efek hangat pada tubuh. Bahan utama bandrek adalah jahe dan gula merah. Biasanya bandrek disajikan dengan menambahkan kelapa untuk menambah cita rasa dari bandrek tersebut. Orang Indonesia percaya bahwa bandrek dapat menyembuhkan sakit tenggorokan dan batuk. Wedang bandrek khas Jawa Barat, nah itu dapat disajikan dengan menambahkan kelapa atau santan untuk menambah cita rasa, menambahkan susu untuk menambah cita rasa, ataupun menambahkan ya yang sesuai dengan selera kita agar dapat menambahkan atau mengkombinasi antara rasa satu dengan rasa yang lain agar menjadi rasa yang khas. Nah, minuman bandrek ini saat ini banyak disajikan dengan cara instan. Namun di Bandung masih banyak pedagang bandrek yang menjual bandrek asli dengan cara pengolahan yang tradisional. Mengapa alasan saya memilih bisnis ini? Usaha pembuatan bandrek ini dipilih karena minuman ini dikenal sebagai minuman yang cukup populer saat ini. Sebagai minuman yang sehat, bervitamin, bergizi, dan berprotein. Oleh karena itu, prospek usaha pengolahan rempah-rempah menjadi bandrek sekarang ini cukup menjanjikan. Kandungan protein yang terkandung di dalamnya memiliki kandungan protein yang dibutuhkan manusia. Nah, faktor lainnya karena kebutuhan manusia itu sendiri, maka bandrek menjadi prospektif dalam yang menjanjikan untuk dijadikan usaha. Karena manusia membutuhkan minuman yang dapat menghangatkan tubuh, minuman yang dapat menjaga kesehatan tubuh, menjaga imun tubuh, serta dapat meningkatkan stamina pada tubuh. Yang sederhana, serta tidak diperlukannya keterampilan khusus siapapun yang membuat minuman-minuman tradisional seperti jamu itu bisa dilatih dengan cara melakukan proses pengolahan rempah-rempah. Jadi rempah-rempah ini bukan hanya dapat menjadi bandrek, melainkan bisa menjadi jamu, wedang jahe, sekuteng, dan minuman-minuman lain yang menghangatkan tubuh. Nah, di sini struktur organisasinya itu ada manajer atau pimpinan. Nah, yang mana pemilik sekaligus pimpinan bertanggung jawab terhadap jalannya usaha, pengambilan keputusan. Nah, dan yang kedua di sini ada bagian produksi yang bertanggung jawab terhadap persiapan dan proses produksi, bertanggung jawab terhadap minuman yang dipesan konsumen, menjaga kebersihan produk dalam proses produksi, cekatan dalam menjaga mutu produk baik cita rasa, aroma ataupun tekstur.
mengemas hasil produksi. Bagian produksi ini dikelola oleh teman saya dan teman ayah saya yang bertindak sebagai supplier, yang mana supplier tersebut itu membuat atau memproduksi air jahe yang akan digunakan dalam usaha yang kami jalankan untuk membuat bandrek itu sendiri. Nah, sedangkan bagian produksi ini yang nantinya yang akan mengkombinasi antara air jahe dengan bahan-bahan baku lain seperti susu, terus air jahe dicampur telur bebek ataupun telur ayam, ataupun dicampur kopi susu. Jadi di sini air jahenya itu kami dapat dari supplier. Nah, dan juga di sini apabila ingin memesan produk secara pre-order, di sini kami akan memberi kemasan dari hasil produksi yang kami buat. Jadi produk si kami memiliki kemasan tersendiri. Bagian pengadaan bahan baku itu dikelola oleh keluarga saya, yaitu ibu saya, yang mana mencari informasi kepada keberadaan bahan baku, melakukan pembelian bahan baku, menjaga mutu bahan sebelum diolah. Jadi ibu saya yang pintar memilih bahan-bahan baku tersebut untuk dijadikan bahan baku dalam pembuatan bandrek itu, untuk menjaga kualitas dan mutu dari produk agar cita rasa, aroma ataupun tekstur serta mengemas hasil produksi itu tetap berjalan dengan lancar. Nah, bagian keuangan itu dikelola oleh keluarga saya sendiri, yang mana itu dikelola oleh ayah saya dan ibu saya, yang mana melaksanakan kegiatan keuangan dan administrasi, mencatat pembukuan keuangan usaha itu dilakukan oleh ibu saya, mengadakan dana untuk proses pembelian bahan dan proses membuat laporan keuangan harian, mingguan, bulanan, tahunan, bertanggung jawab terhadap sistem keuangan. Itu dilakukan oleh kedua orang tua saya. Nah, bagian pemasaran itu yang bertanggung jawab adalah saya, adik-adik saya, serta teman saya yang bergerak di bidang produksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemasaran yang kami lakukan. Pemasaran yang kami lakukan itu ada dua tipe. Yang pertama secara online atau tidak langsung, dan yang kedua itu secara langsung. Yang mana secara langsung kami memasarkan produk tentunya dengan menjaga kualitas produk yang kami sajikan, terus juga menyediakan promosi-promosi yang dapat menarik pelanggan, menjelaskan produk yang kami jual atau yang kami sajikan pada konsumen. Kami juga membagikan brosur kepada konsumen yang sedang minum ataupun yang setelah selesai minum, agar dapat dipasarkan kembali ke teman-teman atau kerabat terdekatnya. Serta kami juga menjelaskan apabila ada yang memesan secara pre-order melalui telepon tentang produk yang kami jual dan lokasi. Kami akan memberikan lokasi dan pelayanan yang membuat mereka puas. Serta kami juga akan menanggapi komplainan konsumen dengan ramah dan senyum, serta kami juga akan sangat menghargai pendapat atau masukan dari para konsumen terhadap produk yang kami jual, karena tentunya masukan pendapat dari para konsumen akan membantu agar usaha kami ke depannya bisa berkembang jauh lebih baik. Nah, dan juga di sini selain pemasaran itu kami melakukan pemasaran secara tidak langsung, yang mana kami menyebarkan melalui iklan dan menyebarkan brosur melalui media sosial yang saat ini sedang tren. Ada Facebook, ada Twitter, IG, WA, dan sosial media lainnya.
Nah, setelah itu pasti kalian bertanya-tanya, di mana sih tempat kami berjualan? Nah, tempatnya tepat di depan Taman Tugu Juang Sipin, di samping toko parfum. Nah, jadi bentuk usahanya itu adalah usaha mandiri kecil dan menengah atau UMKM. Nah, di sini kita pengusahanya. Dan kalian juga pasti bertanya, produk apa aja sih yang disediakan di Bandrek Ariel dan juga khasiatnya apa saja yang terkandung dalam Bandrek. Sedikit saya jelaskan, produk-produk yang kami sediakan itu ada bandrek original, yang kedua itu bandrek telur plus susu, yang mana telurnya bisa telur bebek ataupun telur ayam, tergantung sesuai selera para konsumen. Yang ketiga itu ada bandrek plus susu saja, yang keempat ada bandrek plus kopi susu, yang mana kopi susu ini yang akan dipadukan dengan air bandrek. Khasiatnya selain menghangatkan tubuh, dapat meningkatkan stamina tubuh, mengurangi penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh, dan mengurangi risiko dampak penyakit yang mematikan seperti ginjal, kencing manis, dan penyakit-penyakit lainnya. Dalam analisis pemasaran dan analisis operasional, tentunya kami memperhatikan kualitas produk yang kami buat dan mutu dari produk yang kami sajikan. Yang kedua, kami memperhatikan lokasi agar usaha yang kami jalani ini dapat dicapai dari berbagai daerah atau dari daerah mana saja, yang mana lokasi tersebut akan kami pilih lokasi yang strategis, yaitu di depan Tugu Juang Sipin. Nah, harga kami mengisarkan dari harga Rp3.000 hingga Rp9.000. Itu Rp3.000 itu yang kami jual adalah pop ice, es cappuccino itu 5.000, dan di situ juga ada telur setengah matang yang berharga 5.000, yang ditambahkan lada nantinya kalau mau, atau ditambahkan perasa yang kami sediakan nantinya sesuai dengan selera. Dan kami juga menyediakan promosi yang mana apabila datang 3 kali akan mendapatkan bonus 1 gelas. Nah, promosi itu kami sediakan ketika ada acara atau event-event besar. Nah, analisis peluang pasar. Jadi, kami setelah menganalisa, nah, jadi selain daya beli konsumen itu terhadap produk ini cukup bervariasi dari konsumen elit hingga konsumen menengah bawah, kami juga produk ini dapat dikonsumsi oleh semua golongan karena harganya yang relatif terjangkau serta memiliki nilai kepuasan yang tinggi, baik anak-anak, orang dewasa, ataupun remaja. Dan bandrek kami juga bisa dijadikan sebagai tempat belajar, diskusi, tempat nongkrong, ataupun mencari jodoh kalau ada. Nah, dan juga metode pemasaran bandrek ini itu yang saya jelaskan tadi, secara online dengan memanfaatkan sosial media, dan saya akan meningkatkan strategi pemasaran yang insya Allah kami akan bekerja dengan para e-commerce seperti Grab, Gojek, agar kami dapat menjadi mitra, agar produk yang kami jual dapat lebih terkenal di kalangan masyarakat umum dengan harga yang kami sajikan dengan harga yang murah meriah. Nah, dan kami akan melakukan pelayanan prima yang disuguhkan akan mampu membuat para konsumen yang datang ke tempat kami itu menjadi nyaman dan ingin terus-terusan untuk datang ke tempat kami.
Jadi tempat kami ini bisa dijangkau dari berbagai daerah, kota maupun desa yang ada di Jambi. Karena sasaran produk kami ini utamanya adalah masyarakat umum. Nah, jadi untuk menembus tingkat pasar yang optimal, jadi kami memikirkan strategi yang akan ditempuh untuk membangun usaha agar mendapatkan respon yang bagus. Yaitu tadi, seperti contoh, kami sangat menghargai para konsumen yang ingin memberikan masukan, kritikan, ataupun pendapat tentang produk kami agar kami dapat terus bersaing dan meningkatkan kualitas-kualitas dari produk yang kami jalankan. Nah, selain itu pastinya kita akan menemukan para pesaing, yang mana pesaing tersebut merupakan para pedagang dan para orang-orang yang menjalankan bisnis mereka di sekitar lingkungan tempat kita melakukan bisnis. Nah, dengan cara menganalisa lingkungan internal dan eksternal yang ada di pasar domestik. Karena dengan cara begitu, kita akan mempermudah bagi usaha dalam menyusun strategi yang baik dan efisien setelah kita mengetahui lingkungan internal dan eksternal yang ada. Nah, tingkat persaingan pastinya tinggi. Selain melihat situasi tempat yang akan dimasuki, nah, kami juga menentukan kualitas produk, menentukan harga yang terjangkau, dan sangat pas untuk ukuran dompet masyarakat umum yang ada di Jambi dan sekitarnya. Nah, selain itu, kami juga akan menyaingi produk-produk lain dengan cara meningkatkan kualitas produk kami tanpa harus menjatuhkan produk orang lain. Nah, kekuatan atau kelebihannya, proses pembuatannya itu cukup mudah dan sederhana serta tidak memakan waktu yang lama. Kualitas, rasa, dan tekstur produk yang khas beda dengan produk yang lain. Harga jual murah meriah, tempat penjualan dan tempat konsumen itu juga kami sediakan. Tempat produksi ada di wilayah strategis dan dapat dijangkau dari mana saja. Mudah didapatkan, kualitas produk terjamin. Kelemahannya yaitu harga bahan baku atau rempah-rempah yang relatif tidak stabil. Seperti contoh, beberapa waktu yang lalu sempat mengalami kenaikan harga dan sempat turun juga, yang membuat kami sendiri bingung dalam memilih produk atau bahan-bahan baku yang berkualitas untuk kami jadikan bahan baku produk kami, yang nantinya kami pikirkan tentunya untuk kami sendiri menentukan manajemen usaha atau menentukan kualitas produk yang kami buat. Nah, proses produksi terkadang bentrok dengan jadwal kuliah dan tugas kuliah teman saya yang bergerak di bidang produksi tadi. Terus ketidaktahuan masyarakat terhadap kandungan apa saja yang dimiliki bandrek. Nah, opportunities atau peluang. Jadi peluangnya itu pertumbuhan pasar dimungkinkan meningkat. Peluang pasar untuk mendapatkan konsumen yang menjanjikan. Pengembangan usaha jauh lebih pesat. Terus ancamannya, selera konsumen yang selalu berubah-ubah mempunyai pengaruh yang besar. Air jahe tidak bisa disimpan lama dan akan merugikan jika tidak laku. Munculnya pesaing baru, banyaknya pesaing yang usahanya sama, cuaca yang tidak menentu, gerebekan Satpol PP, dan jadwal lain yang mendadak seperti acara keluarga dan acara-acara lainnya. Nah, sekian saja presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.